Mekanisme pembayaran dana UP atau LS. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK 05/2018. Berikut adalah salinan PMK tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. PMK tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk bagan oleh Ditkuat tentang mekanisme pembayaran dana UP atau LS. Mekanisme diawali dengan Satker menerima DIPA. Daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. Selanjutnya kuasa pengguna anggaran yang disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran dalam kurung Menteri Pertahanan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada bagian anggaran Kemhan. KPA dijabat oleh para Pangdam, Komandan, Gubernur, Direktur atau Kepala. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran atau KPA. Selanjutnya pejabat pembuat komitmen yang disingkat PPK, adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan belanja negara. Pejabat pembuat komitmen yang disingkat PPK dijabat oleh Wadan, Waka, atau pejabat yang ditunjuk, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Selanjutnya pejabat penandatangan surat perintah membayar yang disingkat PPSPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA, untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran, dan menerbitkan perintah pembayaran. Pejabat penandatangan surat perintah membayar yang disingkat PPSPM, dijabat oleh Paku Satker di satuan masing-masing, dan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Selanjutnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang disebut KPPN adalah instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. KPPN merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan publik, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran yang disingkat BP, adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Kemhan dan TNI. Bendahara Pengeluaran dijabat oleh urusan pembayaran Kusatker, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Selanjutnya rekening pihak ketiga dalam KPPN adalah data supplier, yaitu informasi mengenai pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN. Data supplier memuat informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disingkat BPP, adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran, untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. Selanjutnya unit akuntansi kuasa pengguna anggaran yang kemudian disebut UAKPA, yaitu unit terkecil penyusun laporan keuangan, biasanya merupakan satuan kerja yang dikepalai oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA. Mekanisme diawali dengan KPA memberikan DIPA kepada PPK, untuk dicatat dan dipecah sesuai program tahunan, semester, triwulan atau bulanan. PPK kemudian membuat rencana penarikan dana atau RPD sebagai dasar dalam penyerapan anggaran. Dengan dasar adanya RPD tersebut, kemudian PPK mengajukan surat perintah pembayaran atau SPP kepada PPSPM. Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. Kemudian PPSPM membuat SPM untuk dikirim ke KPPN. Surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Jangka waktu pembuatan SPP adalah 1 hari kerja sejak WAPKU diterima oleh staf perencanaan. Kemudian WAPKU diperiksa, dan dicatat dalam RPD, untuk dilakukan pembuatan SPM dalam 1 hari kerja di aplikasi Sakti Kemenkeu. SPM yang sudah dikirim ke KPPN pada aplikasi Sakti Kemenkeu, kemudian diperiksa oleh KPPN, berupa kelengkapan dan kebenaran datanya dalam 1 hari kerja. Jika SPM diterima akan diproses untuk penerbitan SP2D dalam 2 hari kerja.
dan jika ditolak SPM kembali ke PPSPM untuk diajukan ulang. SP2D adalah singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana, yaitu surat perintah yang diterbitkan untuk pelaksanaan pengeluaran dana. SP2D diterbitkan berdasarkan SPM yang diajukan oleh satuan kerja. Terdapat dua jenis pembayaran dan jika SP2D terbit, yaitu LS Bendahara, yang masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satker, dan LS Rekanan, yang masuk langsung ke rekening rekanan pihak ketiga. Jika dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran dalam 1 hari kerja sejak muncul SP2D, Bendahara Pengeluaran membantu BPP dan pembuat WAPku untuk menarik dana di bank. Langkah terakhir adalah Bendahara Pengeluaran meminta WAPku yang sudah dijilid lengkap untuk dikirim ke unit akuntansi dan dibuat laporan keuangan setiap triwulan.